Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nisi Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 14.8.1 dengan judul TCP and UDP Communication atau komunikasi TCP dan UDP. Di sini ada topologinya, di sini ada server dengan nama multi server, di sini ada beberapa klien, atau bisa dibilang di sini perangkatnya di sini adalah PC anggaplah kayak PC 1, PC 2, PC 3, PC 4. Di sini ada switch. Lanjut aja, kita langsung ke bagian yang pertama di sini, yaitu generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Jadi kita akan menghasilkan lalu lintas jaringan dalam mode simulasi. Kita langsung step yang pertama di sini, generate traffic to populated address resolution protocol atau ARP tablet. Jadi kita akan menghasilkan lalu lintas untuk mengisi tabel address resolution protocol atau disingkat ARP. Di sini perintahnya yaitu kita masuk ke klik multi server ini. Terus ke desktop, pilih command prompt, terus kita ngeping IP. Ini IP-nya siapa ya kira-kira? Yeah. Kita ngeping aja di sini. Ping min n 192.168.1.255. Ntar. Oke, min 1, Pak. Min 1. Nah, tunggu. Jadi kita nih min n1 ini kita melakukan ping ke alamat broadcast untuk LAN client. Jadi opsi perintah ini tuh hanya akan mengirim satu permintaan ping aja. Bukan 4 seperti kayak biasanya kayak 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 gitu, biar terus ntar ada tulisan sukses. Terus dan ini akan memakan waktu beberapa detik karena setiap perangkat di jaringan merespon permintaan ping dari multi serve. Terus kita lanjut, dan di sini kita disuruh close the multiverse. Kita close, kita lanjut ke step 2, generate web atau HTTP traffic. Jadi kita pindah. Yang pertama di sini kita disuruh switch to simulation mode. Kita pencet simulation mode. Tunggu. Oh, oke. Nah, kita udah ke simulation mode. Terus klik HTTP ya. Mana ini? Mungkin kita sebentar. Klik switch to simulation mode, klik HTTP client and open web browser from the desktop. Kita klik HTTP client, terus kita pergi ke web browser, ke desktop, terus web browser. Terus kita ketik URL 192.168.1.254. 192.168.1.254. Terus kita klik go. Oke, di sini ada trafficnya. Minimize but do not close. Berarti kita minimize dulu, tapi jangan dihapus ya. Aduh, green. Kita jangan dihapus. Terus di sini kita lanjut ke step 3, generate FTP traffic. Kita akan menghasilkan lalu lintas FTP-nya. Kita klik FTP. Bentar. Oh ya.
klik FTP client, terus kita buka command prompt, terus kita ketik FTP 192.168.1.254. Oke. Di sini kan misalnya ada trafiknya juga yang barusan kita ketik di command prompt. Terus kita minimize lagi. Terus kita klik DNS client. Kita klik DNS client. Terus kita disuruh buka command prompt. Terus enter DNS lookup. Kita masukin perintah ns lookup multi-server PTU. Sini ada trafiknya lagi. Sudah komen, kita minimize. Terus suruh klik email. Tapi sebentar. Tadi yang DNS ini salah ketik apa gimana? Ntar. Kita lihat lagi ns lookup multi-server .pt.ptu. Benar kok. Selanjutnya kita ke step kelima ini, klik email, terus bentar, mana ini? Open the email, kita buka email, terus klik compose. To-nya kita salin aja supaya tidak, sebentar. Kita kirim ke user multiverse PTU ini, subjeknya ini personalize the subject line. Terus email body-nya ini personal the email. Kita tempel, udah semua, baru kita klik send, baru kita min lagi. Kita lanjut ke step yang ke-6, yaitu kita akan verify that the traffic is generated and ready for simulation. Jadi verifikasi lalu lintas telah dibuat dan siap untuk disimulasi. There should now be PDU interest in the simulation panel for each of the client's computer. Jadi sekarang harus ada entry PDU di panel simulasi untuk setiap komputer klien. Di sini kalian bisa lihat ada panel entry PDU di panel ini, panel simulasi. Terus kita lanjut ke langkah yang ke-7, examine multiverse as the traffic crosses the network. Jadi kita disuruh ngamatin multiplex lalu lintas melintas pada jaringan. Jadi kita akan menggunakan tombol namanya di sini capture forward button. Gambarnya itu yang ini, gambar tambah tunjuk ke kanan sama garis itu yang kayak gini. Terus kita klik. Nah, pada pesan-pesan itu tadi dia pada jalan ke switch, dikirim ke switch, terus kita yang B ini disuruh ngekliknya 6 kali, berarti 1,
2, 3, 4, 5. Terus di sini ada pertanyaan, what is this called? Jadi apa nama proses ini? Jadi proses ini tuh dinamakan namanya multiplexing conversation atau multiplexing percakapan. Jadi a vary of PDU appears in the event list in the simulation panel. What is the meaning of the different colors? Jadi berbagai pada PDU ini, pada PDU yang pada muncul pada gambar ini, di event panel simulasi ini apa arti warna yang berbeda dalam pada panelnya ini, pada entry panelnya ini. Jadi mereka ini mewakili protokol yang berbeda, kayak misalnya di sini kalau yang di atas ini TCP, DNS, kalau yang merah DNS, yang hijau TCP, yang ungu HTTP. Ya, hanya itu saja, hanya merah, hijau, dan ungu. Lanjut kita ke part kedua, yaitu examine functional of the TCP dan UDP protokol. Kita akan menguji fungsional protokol TCP dan UDP. Terus kita di sini masuk yang step pertama aja. Examine HTTP traffic, kita akan mengamati lalu lintas pada HTTP-nya. Di sini yang A disuruh reset simulation. Lalu yang B ini filter the traffic is current display only HTTP and TCP PDU. Jadi kita akan filter lalu lintas saat ini ditampilkan hanya untuk PDU dan HTTP dan TCP saja. Jadi kita disuruh hanya nampilin 3 ini, HTTP dan TCP aja. Kita disuruh klik edit filter. Suruh kita cari sebentar. Bukan. Iya, ini aja. Kita disuruh cari namanya HTTP dan TCP. HTTP dan TCP. Kita cari HTTP dan TCP. Kita coba cari aja di sini. Oh, bukan di sini ya. Sebentar. Oh, ini HTTP select HTTP dan TCP. Ini TCP. TCP mana, sebentar. TCP ini udah. Apa maksudnya 2 ini aja? Oke, berarti kita patin aja yang lain ini. DNS juga enggak, berarti kita X. Hanya HTTP dan TCP. Terus kita disuruh open the browser on HTTP client. Kita suruh buka HTTP client. Terus disuruh buka browser lagi ya. Kita X dulu aja. Kita buka lagi browsernya. Tunggu sebentar ya. Oke. Kita ketik URL-nya yaitu 192.168.1.254. Terus klik go.
untuk terhubung ke server melalui HTTP. Terus kita minimalkan HTTP-nya. Terus disuruh klik capture forward. Oke. Until si PDU. Jadi sampai kita melihat PDU yang muncul pada HTTP. Kalian bisa lihat di sini muncul. Terus note. Di sini ada note ya. That's the color if the float in the topology Windows match the color code for the HTTP PDU in the simulation panel. Jadi perhatikan bahwa warna amplop di jendela topologi ini cocok dengan kode warna untuk PDU HTTP di panel simulasi. Terus di sini ada pertanyaan, why did it take so long for the HTTP PDU to appear? Jadi mengapa butuh waktu yang lama bagi PDU atau HTTP untuk muncul? Karena TCP itu harus terlebih dahulu menetapkan koneksi atau establish the connection sehingga lalu lintas HTTP dapat dimulai. Kita lanjut, klik bentar. Kita klik PDU. Klik the PDU envelope show PDU details. Berarti tadi sebentar. Sebentar. Klik PDU. Tadi itu ada PDU nggak ya? UD PD-nya. Klik PDU from the show PDU the test. Klik outbound PDU the test tab. Sebentar. Oh, ini PDU. Iya, ding bener. Jadi kita klik ini, warna yang hijau ini baru untuk menampilkan outbound dari PDU details-nya. Kita bisa dibilang tampilan dari PDU-nya. What is section labeled? Jadi apa label dari bagian tersebut? Di sini kami lihat ada TCP. Terus ini pertanyaan lagi, are there communication condition there to be reliable? Jadi apakah komunikasi ini dianggap dapat diandalkan? Menurut saya iya, karena TCP sedang digunakan. Terus lanjut aja. Kita lanjut. Kita lanjut ke mana? Bentar. Outbound details ya. Oh iya deh, ini outbound PDU details. Ini ada beberapa datanya. Klik the HTTP PDU. Sebentar. HTTP PDU. HTTP client has private send to multiverse in the beginning. Click this PDU develop and select outbound PDU details. Oh ya, ini udah kita lakuin ya. Terus baru kita selanjutnya sebentar, klik HTTP client, pilih outbound. Oke, sama aja ya. Oke, kita langsung next, kita reset simulation, kita lanjut ke step yang kedua di sini. Kita disuruh buka command prompt pada FTP client desktop. Pada FTP client, terus kita udah buka command prompt.
Oke, di sini username. Padahal di sini nggak ada, disuruh masukin username. Mungkin kita ulang lagi aja ya. Command prompt. Sebentar. Instruction planet, edit field. Open command prompt FTP client. Instead an FTP connect event by entering FTP 192. Buka command prompt. Terus di desktop FTP client, mulai koneksi FTP dengan masukkan FTP 192.168.114. Ini udah. Terus ada nama. Apa kita isi? Kita keluar dulu aja deh. Terus kita reset lagi, kita ulang lagi. Terus kita buka mana tadi FTP client, terus kita ping lagi FTP 192.168.1.254. Oke, udah. Terus kita ketik in the simulation panel change edit display FTP dan TCP. Jadi kita edit filter hanya TCP dan FTP, berarti HTTP-nya nggak usah, TCP dan FTP. Oke, udah. Oh, harusnya kebalik. Harusnya habis udah kita salah. Nanti harusnya kita FTP dulu. Oh iya, harusnya edit dulu. Kita cuman buka, terus ganti FTP sama TCP, baru di running. Oke. Lalu di sini kita pencet capture forward. Terus kita buka PDU detailsnya. Oke, pilih outbound PDU. Sini ada pertanyaan ya, are this communication conditioned to be reliable? Jadi apakah komunikasi ini dapat diandalkan? Iya. Dan di record the SRC SRC source port ini yang ini ya, ini apa ini? Ada nyuruhnya, kita buka dulu satu-satu sebentar. SRC-nya sebentar. Ya benar ya. What is the value in the flag field? Jadi SRC-nya di sini ada 1027, destination portnya di sini 21. Terus sequence numbernya di sini 0, ACK numbernya 0. Lanjut di sini kita yang close PDU, kita close. Terus and klik capture forward lagi. Mana ini ya? Sampai dengan di sini sebentar. With check mark, jadi sampai checklist. Kita lihat lagi, tunggu dulu. Checklist. Nah, ini udah checklist ya. Kalian bisa lihat di FTP client udah checklist. Terus klik the PDU and full about in onboard details. Kita pencet ini yang terakhir. Inbound. How are the port secrets number? Bagaimana nomor port dan secrets berbeda dari sebelumnya?
sininya 26, source portnya, destinationnya 21, source queue number 2, check number di sini 43. Oke. Terus kita klik outbound ini. Oke. Klik outbound. Terus sebentar. Di source portnya tadi inboundnya berapa? 26, 21, 2, 5, 3. Oke, ini hampir outbound dari PDU detailnya hampir tidak ada bedanya. Tapi kalau sebelumnya itu port sumber dan tujuan balik dan nomor knowledge adalah 1. Dan kalau yang J ini, yang di outbound ini, port sumber dan tujuannya itu dibalik. Dan kedua nomor sequence-nya ini itu dan check knowledge-nya adalah 1. Terus kita disuruh close the PDU, terus klik capture forward lagi sampai PDU 2 kembali ke FTP client. Kita sampai ininya sampai sampai FTP client. Kita tunggu. Nah, udah FTP client. Open the PDU in, terus kita buka. Terus kita cek inbound-nya. Terus sini ada pertanyaan what is the message from the server. Jadi apa pesan dari servernya? Di sini kalian bisa lihat ada tulisan message. Pesannya adalah welcome to PT FTP server. Terus klik reset simulation. Kita masuk ke step yang ketiga. Examine DNS traffic. Jadi kita akan mengamati lalu lintas DNS. Repeat the step in the part 1 to track DNS traffic. Jadi kita ulangi langkah-langkah di bagian pertama untuk membuat lalu lintas DNS. Oke, yang pertama tadi caranya gimana? Repeat in the part 1. Part 1. Okay. In the simulation panel, edit filters, DNS dan UDP. Berarti ini DNS dan UDP aja. DNS. Kita cari dulu ya. Coba dulu DNS sama UDP aja. Oke, kita ulangin kayak di part pertama. Jadi kita klik universe, terus kita nge-ping lagi. Tapi nggak muncul. Sebentar. DNS dan UDP kan tadi suruhannya. Repeat step in part 1 to create DNS traffic. In simulation panel, change edit filter DNS and UDP. DNS dan UDP ya, mungkin nanti dia akan kelihatan kali ya. Kita ulangin aja dulu part pertama. Terus pilih FTP client, web browser. Terus kita klik dulu lagi. Kita extend dulu aja. Masuk lagi. Terus kita ketik ini, IP ini. Sebentar.
ada oke 192.1.254 terus go segini aja terus kita pindah ke FTP client, kita running FTP 254, terus kita ke DNS client, terus kita NS lookup. Oh, kalau NS lookup dia berhasil karena dia emang di sininya DNS, tapi yang lainnya itu dia FTP atau HTTP, jadinya dia nggak nongol. Oke, tapi kita ikutin aja. Terus kita pergi ke email, kita compose, kita send lagi. Terus kita klik capture forward, ngulangin part 1 kan di sini. Bagian 1 untuk membuat lalu lintas DNS. Bagian 1, part 1. Berarti benar-benar dari part 1 sampai step 7. Oke. Di sini suruh klik sekali, terus klik 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6. Jadi di sini munculnya pure DNS. Oke, di sini NDS dan MongoDB. Klik PDU and development to open it. Buka. Oke, buka. Terus disuruh pilih outbound. Ini adanya inbound. Sebentar, kita cari yang outbound berarti. Kita cari yang outbound. Nah, ini ada outbound. Kita buka what is the layer 4. Terus ya, layer 4 protokol. Sini yang UDP bahkan nggak ada ya. Harusnya di sini what is the layer 4 protokol itu adalah UDP. Tapi di sini kita lanjut aja. Kita lanjut ke step 4 di sini. Repeat step in the part 1. Kita disuruh ulang lagi bagian 1 untuk mengirim email ke user PTU. Tunggu sebentar. Kalau DNS client, oh iya benar berarti. Kita ulangin pada bagian part 1 yang bagian nge-send email. Jadi oke. Yang ini terus kita send. Oh, edit filters kak? Oh iya, kita edit filters dulu. Terusnya edit filters dulu. Terus di sini kita mintanya di sini yaitu pop 3. Kita cari pop 3 dulu. Pop 3. Oh ini pop 3. SMTP sama TCP. Oke, ini udah muncul. Terus klik first PDU open it. Terus kita klik outbound. What's transport layer?
apa yang digunakan, lalu lintas emailnya di sini itu digunakan tipenya TCP, terus cat are these communication considered to be reliable, apa komunikasi ini dapat diandalkan, itu ya. Terus ada record the SRC port, dashboardnya, oke. Ini source portnya di sini dia 1027, destination portnya 25, terus source section numbernya di sini 0, CK numbernya di sini 0. Terus disuruh close PDU, klik capture forward, kita klik yang ini. Kita tunggu sampai kita klik capture forwardnya sampai email kliennya ini sampai checklist atau tanda centang. Ini belum. Oke, ini udah centang ya. Lalu kalau udah centang, klik the TCP PDO envelope and select inbound details. Jadi kita disuruh klik sebentar. Kita suruh klik ini. Klik outbound PDO details. Oke. Outbound PDO details. So are there port ASCII number different than before? Bagaimana nomor port ASCII berbeda dari dua PDO sebelumnya? Kalau sebelumnya tadi kan 1027, 2500, di sini jadi 1027, 2511. Jadi port number dan tujuan balik itu dibalik, dan kedua nomor section dan ACK numbernya jadi 1. Terus di sini klik the outbound PDO details tab. Loh. Oh, ini yang outbound. Yang inboundnya, oh ini. Oh ya, perbedaannya di sini adalah dia source port numbernya dari 25, source portnya 25, destination portnya 1027, sequence-nya numbernya 0, ACK numbernya di sini 1, dan pas di outbound PDO details-nya di sini dia source portnya jadi 1027, destination portnya jadi 25, sequence numbernya jadi 1, ACK-nya jadi 1. Terus ini lanjut yang ke I, there is a second PDO of different color that email has preferred to send to multiverse. This is a beginning of the email communication. Click the second PDO and select outbound PDO's detail. Jadi ada PDU kedua warnanya berbeda. Di sini kalian bisa lihat. Tadinya di sini hijau, di yang terakhir di sini ungu. Karena yang terakhir ini dia beda tipe. Tipenya di sini SMTP. Ya di sini tipenya SMTP. Terus ini adalah awal dari komunikasi email. Terus kita disuruh klik PDU-nya ini. Tadi saya udah buka ya sebelumnya. Nah, ini kita buka outbound-nya. Ini jadi close. Kita buka outbound-nya. Di sini ada pertanyaan how many port, section number different PDU. Di sini source port 1027, kalau destination-nya 25, sequence number-nya 1, CK number-nya 1. Jadi port number dan tujuannya dibalik, dan kedua nomor section dan ACK number-nya jadi 1. What's email protocol is associated with TCP port 25. What's protocol is associated with TCP port 110. Ini protokol email apa yang terkait dengan TCP 25, protokol dan protokol apa yang terkait dengan port
Power TCP 110. Jadi yang untuk kalau terkait itu ya, adalah SMTP dan POP3. Sekian dari yang saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.